bahwa Siti Khadijah agamanya apa, Nabi Muhammad apa. Tapi dari agama yang ada pada waktu itu, kalau kita mengandai Khadijah itu Yahudi, kayaknya nggak jauh kemungkinannya kok. Kalau Khadijah itu agamanya penyembah berhala, jauh kemungkinan. Kalau ateis gimana? Apalagi. Sialan kali ini kita akan bahas tentang Buya Sakur di mana seorang wanita menanyakan agama Khadijah sebelum Islam muncul pada abad ke-7. Ini juga sama halnya dengan menanyakan sebelum agama Islam ada, kira-kira agama Nabi Muhammad apa ya? Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ada yang bisa jelaskan, mungkinkah dia seorang penyembah berhala, atau sama dengan Khadijah yang merupakan agama Nasrani? Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasan Buya Sakur dalam video berikut ini. Senang sekali malam ini mendengarkan Buya kembali puisi-puisinya dan tadi bahasan Fidalil Qur'annya. Itu luar biasa dan saya setiap mendengar Buya ini benar-benar Buya tuh selalu mind blowing gitu dengan bahasa yang sederhananya yang bisa ditangkap oleh kami semua gitu dengan bahasa sehari-hari, tapi itu sangat mind blowing Buya. Hatur nuhun untuk semuanya. Dan hari ini tadi juga saya merasa menyambung kata-katanya Habib Cinta gitu. Itu Buya, saya juga sering sekali merasa bahwa Islam itu kok terkenalnya jadi jauh dari cinta ya Buya ya gitu. Padahal cinta itu agama Islam itu kan yang penuh cinta sekali gitu. Dan bahkan Allah juga menamakan dirinya Rahman Rahim. Allah itu cinta gitu. Tapi kenapa kita selalu diajarkannya di sini itu dari saya ingat lagi saya kecil gitu ya Buya. Selalu saya diajarkan ketika saya belajar fikih. Ketika saya sudah paham gitu, saya merasa orang lain tuh selalu salah gitu. Karena saya yang benar gitu. Karena saya yang sesuai dengan fikihnya gitu kan Buya. Di situ saya tidak merasakan ada rasa cinta. Yang ada saya merasa lebih pandai gitu kan Buya. Itu satu ya Buya ya. Yang kedua, pertanyaan saya juga tentang tadi Buya menyampaikan tentang pernikahan ya, pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah. Khadijah itu beragama apa gitu? Rasulullah juga beragama apa? Itu pernah ditanyakan oleh anak saya pada saya gitu. Saya dulu belum terlalu paham, jadi saya bilangnya ya agama tauhid mungkin ya saya bilang gitu. Karena kan memang sama Allah semuanya gitu kan. Tapi kenapa dong Bu ada agama Kristen gitu. Ada agama Katolik gitu. Dan kenapa kita tidak mengikuti mereka. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari anak-anak saya. Itu Buya. Jadi pertanyaan saya dua Buya. Nah, kalau pernikahan beda agama itu bagaimana Buya gitu? Itu satu. Tidak ada wali. Ya, itu perbedaan agama tuh karena kan katanya kalau laki-laki boleh menikahi orang Islam, laki-laki boleh menikahi wanita Islam. Tapi kalau wanitanya yang Islam tidak boleh menikahi laki-laki yang non-Muslim gitu. Nah itu jadi patokan untuk tidak boleh menikahi laki-laki musyrik itu bagaimana gitu Bu ya. Dan tadi yang tentang cinta itu mengajarkan untuk kita tuh Islam tuh penuh cinta gitu, dan tapi kita tidak bertabrakan dengan fikih atau misalnya gimana ya Bu ya pertanyaannya ya, maksudnya soalnya saya sering sekali dari sisi saya itu melanggar fikih gitu. Jadi kalau misalnya seperti tadi Buya menyampaikan tentang warisan gitu, ya udah terima aja karena itu ketentuan Allah yang terbaik, pasti itu adalah yang paling adil gitu. Sedangkan kalau saya bilang itu kan fikih gitu Bu ya. Nah itu bagaimana untuk menyampaikan sama yang terutama kalau orang lain saya udah nggak masalah Bu ya. Saya hanya bisa mendengarkan tapi saya diam. Tapi kalau dari orang yang terdekat sekali dengan saya,
anak atau ponakan, itu bagaimana cara menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana tapi tidak menimbulkan konflik gitu loh Bu ya. Hatur nuhun Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak bisa memastikan ya Siti Khadijah agamanya apa, Nabi Muhammad apa. Tapi dari agama yang ada pada waktu itu, kalau kita mengandai Khadijah itu Yahudi, kayaknya nggak jauh kemungkinannya kok. Kalau Khadijah itu agamanya penyembah berhala, jauh kemungkinan. Kalau ateis gimana? Apalagi. Barangkali dia Nasrani, itu yang paling baik malah. Betul nggak? Ya iya, dibandingkan dia Yahudi, dia penyembah berhala, dia yang ateis, komunis, enggak dong. Nah, tapi kita punya dugaan alternatif yang lain bahwa di tengah masyarakat Arab selain agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi, penyembah berhala, ateis dan sebagainya, ada kelompok masyarakat di Jazirah Arabia waktu itu namanya Hunafa. Yaitu mereka sudah berketuhanan yang Maha Esa, bertauhid, tapi mereka itu ikut-ikutan nyembah berhala juga. Ketika ditanya, kenapa kau ikut menyembah berhala? Nah, mereka menjawab, diterangkan dalam Al-Qur'annya, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menjawab, kami tidak menyembah berhala, itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka tidak menyembah berhala, hanya untuk mendekatkan diri. Psikologinya begini, kenapa orang beragama yang Tuhannya itu Maha Esa seperti agama Islam, ya agama tauhid yang lainnya, itu jarang terjadi saya melihat orang Islam sholat sambil menangis. Jarang, itu pun sekali-kali di Mekah barangkali ya, itu keterharuan. Saya juga pernah keterharuan saya. Jarang sekali. Tapi ketika Tuhannya berbentuk tempekong, itu khusyuk banget sholatnya loh. Sambil mau nangis, sambil merintih-rintih. Tahu nggak apa sebabnya? Karena Tuhanmu nggak kelihatan. Tuhan mereka yang bertempekong, Tuhannya kelihatan. Jadi sholatnya lebih khusyuk. Nah, saya kira logis seperti itu. Kelompok Hunafa itu menyembah berhala itu tidak meminta pada berhala, tidak menyembah berhala, hanya sebagai mediator saja supaya sholatnya dia, ya ibadah mereka kepada Allah itu lebih terkonsentrasi, lebih khusyuk. Terlihat berhalanya, tapi bukan pada berhalanya, begitulah kira-kira. Jadi itu yang paling mungkin sekali kita menduga, ya mungkin agamanya Hunafa. Bagaimana sholatnya ya kita nggak tahu. Ada rukunnya ya nggak tahu. Apa cukup dengan angkat tangan saja? Ya enggak, kita nggak tahu. Karena tidak ada sumber berita yang menjelaskan secara pasti semacam itu. Kemudian saya dengan para naib, kita sering ketemu dengan naib di Indramayu, kepala KUA yang tukang ngawinin itu. Kita diskusikan tentang masalah wali. Saya bilang, Pak Naib, ini kan kita lagi geger masalah gender, masalah feminis dan sebagainya. Ini dengan adanya aturan fikih perempuan harus pakai wali. Berdasarkan hadis Nabi, la nikah liman la waliyalah. Tidak sah nikahnya orang tanpa wali. Jadi perempuan itu harus pakai wali. Pertanyaan saya kepada mereka, kalau walinya tidak setuju dengan calon suaminya, bisa nggak perlu untuk kawin? Nggak bisa kan? Bisa kawin kalau setuju. Ini berarti ini adalah satu fenomena yang harus kita tangkap dengan baik. Kalau begitu, perempuan belum bisa menentukan masa depannya sendiri. Self-determination. Hak menentukan nasib, masa depan sendiri. Perempuan tidak punya. Yang menentukan adalah wali. Jadi wali ini jangan-jangan adalah sisa-sisa perbudakan perempuan.
dikungkung, tidak boleh ini. Nah, apa jawaban para nabi? Waduh, Buya, andaikan perempuan nikah tidak pakai wali, betapa kacau balaunya keadaan kita. Nanti orang bisa saja ngawin perempuan kita sesuka-sukanya. Oh, kok Anda berhipotesis seperti itu? Negara-negara Islam yang bermadzhab Abu Hanifah kacau nggak? Enggak kok. Tetap aja seperti kita pernikahan. Jadi nggak ada seorang wali zawaj tuka wa angkah tuka binti hasanah bimahri kada wa kada halan, lalu pengantin mengatakan qabil itu tazwijah. Nggak ada. Cukup pengantin laki perempuan datang ke notaris, adil, namanya adil, notaris itu di balai kota di sana. Ditulis oleh mereka pada hari ini, tulis notaris lah, menghadap kepada saya 2 orang warga negara, satu namanya ini, 2 namanya ini. Yang pertama disebut calon suami, yang kedua calon istri. Keduanya sepakat untuk menikah, hidup bersama, setia, lahir batin, dunia akhirat. Tanda tangan. Kan, dah dibacakan, oke, sekian, selamat. Nggak ada qabil itu, nggak ada. Iya. Prosesnya gimana? Ya bisa saja seorang perempuan mengatakan kepada calonnya, Bang, kamu siap mengawini saya? Siap. Selesai. Atau suaminya yang mengatakan, Neng, kamu mau jadi istri saya? Mau, Akang. Ya udah selesai, selamat. Selesai. Kesepakatan kedua. Ini mazhab Abu Hanifah. Seorang imam perkotaan yang berpikiran lebih humanis, ya kan begitu. Sehingga dia mengatakan bahwa perempuan, dan ini juga masih dalam mazhab juga, tidak keluar dari Islam, tidak. Dalam salah satu mazhab Islam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan harus pakai wali. Wali diperlukan hanya ketika pengantinnya ada cacat fisik atau cacat mental. Buta, tuli, bisu, gila, itu perlu wali. Nah itu saja. Kalau seorang perempuan yang sempurna kayak Profesor Dr. Zakia Darajat, masa Profesor Doktor masih pakai wali? Gitu loh. Ini berwacana gitu. Ya terserah, setuju tidak ya terserah kita semuanya. Ini hanya wacana. Nanti saya dibully lagi begini. Ya berwacana. Kalau setuju ya silakan. Sehingga perempuan bisa menentukan masa depannya sendiri dong. Kalau masih dilarang, berarti kan perempuan belum merdeka. Saya sakit perempuan itu, diperan seperti itu. Kalau perempuan itu perempuan bukan sih? Perempuan itu manusia bukan sih? Masa begitu? Dibatasi hanya di rumah. Nah, terutama hadis-hadis yang melarang perempuan banyak sekali. Ad-nisa min haba'il syaitan. Perempuan itu adalah ranjau-ranjaunya setan. Ya setuju. Setannya laki-laki itu. Iya. Terus aghlabiyatu ahli nar an-nisa. Penduduk neraka paling banyak perempuan, ya. Tapi juga di surga banyak perempuan. 1:40. Satu laki-laki bidadarinya berapa? 40. Jadi banyak mana yang di surga? Kalau di neraka laki-laki 1 perempuan 2, lebih banyak ya. Kalau di surga laki-laki 1 perempuannya 40. Jadi banyak mana yang di surga? Nah itulah. Perempuan itu naqisuddin wal aql. Ya Allah ya Rabbi. Itu semuanya adalah hadis-hadis yang sebenarnya mendiskreditkan perempuan. Itu saya tidak ada masalah. Pada zamannya nggak ada masalah. Saya tidak menyalahkan. Pada waktu itu seperti itu kondisi perempuan. Ya kan begitu persoalannya. Ya, jadi artinya jangan sampai saya tidak ingin menyalahkan apa yang sudah. Ya sudah ada pada zamannya, iya bagus, ya sudah selesai. Nah, dinamika kehidupan kan tidak seperti itu, terus berkembang. Nah, nih sampai sekarang masih ada dualisme antara hukum fikih dengan kompilasi hukum Islam pernikahan. Suaminya sudah mengatakan cerai, lisan,
datang kepada saya. Berulang-ulang tiap hari mengadu kepada saya. Saya bilang sudah diproses panggilan enggak? Belum. Ya sudah, berarti belum sah. Tapi kata kiai anak sudah sah. Sekalipun dengan lisan. Sekalipun berusaha. Saya bilang belum sah. Harus ke pengadilan diproses dulu. Iya. Sebelum ada negara, sebelum ada menteri agama, belum ada KUA. Ya nikahnya pakai mulut, cerainya pakai mulut. Itu privasi rumah tangga seseorang. Tidak diangkat ke pengadilan, itu bukan karena bodohnya para imam, bukan. Kenapa perceraian tidak diangkat ke pengadilan? Bukan karena imam-imam itu bodoh, bukan. Sengaja dibiarkan asal ahwal saksiyah pernikahan ini adalah urusan pribadi privat. Jangan dibawa ke pengadilan. Sebab kalau perceraian dalam Islam, dalam filosofisnya para imam mazhab itu cerai itu persoalan pendidikan, bukan hukuman. Dengan harapan bisa rujuk lagi. Kesempatan 3 kali cerai itu. Kan seperti itu, betul nggak? Paham maksudnya? Sebagai pendidikan rumah tangga. Bukan untuk memisahkan suami istri. Ya, kalau sudah merenung, sadar kembali, ya udah rujuk lagi. Kembali lagi watak aslinya, cerai lagi, rujuk lagi. Nah, ketiga kali juga masih ada harapan. Tapi bikin komparasi dulu. Coba kamu tidur sama laki lain, gimana rasanya? Enak kita apa enak ini? Kan gitu persoalannya. Itu kan pendidikan. Nah, kalau perceraian diangkat ke pengadilan, maka harapan rujuknya sangat kecil dan tidak mungkin. Yang muncul adalah dendam. Kenapa? Karena masing-masing akan membongkar aibnya di depan pengadilan. Betul nggak? Si Pro kan mengatakan laki-laki cupar, nggak ngasih nafkah, tukang selingkuh, tukang lacur. Betul nggak? Diceritakan semuanya. Terjadi dendam. Saya cerai karena budale bodong. Budal bodong, bujalnya bodongnya. Coba. Kan anak-anaknya berbahaya. Orang tua bertengkar, membuka rahasia, anak-anaknya tahu. Dendam kepada ibunya, dendam pada bapaknya. Jadi para ulama pinter nggak? Pinter dong. Kamunya yang goblok. Ulamanya pinter. Tidak diangkat ke pengadilan. Tetapi kita sehari-hari kita melihat dengan mata kepala sendiri perempuan menjadi korban kejahatan laki-laki. Ya, diceraikan begitu saja. Makanya kita lindungi. Nah itu para kiainya tidak mau paham. Pokoknya fikihnya mengatakan cerainya sah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau tidak diproses di pengadilan, nanti istrimu tidak bisa kawin lagi. Karena akan ditanya statusnya apa? Mana surat cerainya? Nggak bisa. Dibilang perawan, ini anak siapa? Akhirnya nggak bisa kawin. Iya dong. Nah sekarang saya punya ide besar lagi untuk melindungi perempuan. Kalaupun nanti ketok palu jadi cerai, ditunda dulu ketok palu cerainya, diselesaikan dulu pembagian hartanya. Gono gini itu diselesaikan, disepakati, diputuskan, baru cerai. Jangan sampai cerai dulu, nanti urusan gono gininya belakangan, nggak beres-beres. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini banyak yang mendengar. Ya, nanti ada penyempurnaan Qadbilah bisa disempurnakan. Cerai atau persyaratannya harus ada surat keterangan bahwa hak gono gini sudah disepakati bersama. Baru cerai. Sebab kalau ada pertengkaran berebutan harta, yang kalah selalu perempuan. Ya, karena laki-laki, karena aku yang bekerja. Itu persoalannya. Makasih gitu aja.